Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Tapi seperti biasa teman-teman ya, tetap do your own research. Gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin. Pakai uang dingin teman-teman. Dan kalau bisa selalu mencari berita pembanding. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa teman-teman ya, kita update market dulu karena pagi ini ya lagi hijau merona ya, bukan merah merona. Karena Bitcoin berhasil menjebol 55.000 teman-teman ya. Karena kenaikannya yang sangat-sangat signifikan teman-teman ya. Di sini saja per video ini saya buat naiknya 3,59 sampai 60% lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kenaikan di Bitcoin walaupun hanya 3%, 4% itu sangat-sangat tinggi, itu, sampai ribuan dolar teman-teman, karena harganya yang tinggi gitu loh ya. Jadi, jangan samakan, oh koin lain naik, persenannya tinggi, ya tapi harganya kecil kan teman-teman ya. Kalau Bitcoin ya naik 1% pun berasa banget ya, kira-kira seperti itu. Oke, one cat di sini teman-teman ya, terjadi kenaikan yang terus ya. Di sini hampir 8% teman-teman ya. Berbahagialah kalian semua yang sudah nonton video saya sebelumnya terkait one cat ini ya. SLT ngepam hampir 11%, tapi ini rebound lagi ya karena kemarin koreksinya cukup dalam juga nih ya. Untuk Shiba Inu berhasil kill 10 teman-teman ya, tepatnya di angka 1 ya, 401 ya, naiknya hampir 3% juga. Ordi juga naik. Ya rata-rata naik ya karena Bitcoin domination ya, kira-kira seperti itu. Dan yang lain seperti SATS ya, SATS ini naik hampir 6%. Ya baguslah untuk hari ini, capek juga kita kalau lihat merah-merah terus ya kan. SEI hampir 5% juga kenaikan. Bong hampir 10%. Wow, tinggi banget teman-teman ya. Bayangin kalau punya aset 1 miliar ya, 10% ya 100 juta. Untuk PP ya, happy cuan buat kalian semuanya ya. Kemarin saya baru update berita dari PP ini ya. Dan hari ini dia ngepam hampir 15% ya, Solana 6%, hampir 7%, pokoknya rata-rata lagi naik lah semua. Floki ya, Baby Doge naik teman-teman ya, Doge naik juga. Signifikan Floki teman-teman ya, karena di sini selain proyeknya, selain good newsnya teman-teman, ya saya mau pair sama berita yang kali ini akan saya bawakan ya. Floki ini ya sekarang masuk aset legal untuk Indonesia ya, yang diregulasi Bapepti. Dan kenapa? Dan apalagi Baby Doge juga masuk sebagai aset legal untuk dijual belikan di Indonesia ya. Saya mau ambil yang rata-ratanya saja lah ya, yang biasa teman-teman mainkan. Bond juga masuk, Solana ya. PP masuk juga teman-teman ya, apalagi Shiba ya, Shiba masuk ya. Nah di sini teman-teman ya, karena asetnya banyak sekali ya yang diregulasi Bapepti dan ada yang tidak diregulasi. Ya pesan saya tuh sebenarnya video ini cepet-cepet aja teman-teman ya. Pesan saya tuh gini, kalian wajib ngecek ya. Nanti saya akan kasih filenya di deskripsi ya. Untuk kalian cek, itu file langsung dari Bapepti teman-teman ya. Itu file langsung dari Bapepti terkait 545 aset kripto legal ya di Indonesia. Takutnya gini teman-teman, kalian kenapa kalian harus cek ya file itu ya, filenya sudah ada nih ya. Ini ya, ini filenya, file dari Bapepti sudah saya download teman-teman ya, dan inilah aset-aset yang legal di Indonesia. Ada 500 lebih, tepatnya 545 aset ya. Dan alangkah baiknya kalian cek aset yang kalian hold ya. Aset yang kalian hold, alangkah baiknya kalian cek semoga ada di 545 eh, aset yang diregulasi di Indonesia oleh Bapepti. Kenapa ini sangat-sangat penting teman-teman ya? Karena gini ya, nanti di awal 2025 yang akan mengawasi cryptocurrency di Indonesia adalah OJK, akan dipindah ke OJK ya. Takutnya ke OJK itu akan lebih ketat ya, dan bisa saja ya aset-aset kalian yang kalian punya mungkin ya ke-ban ya. Ataupun ya bisa dibilang, nanti ke-ban sih enggak ya teman-teman ya. Takutnya nanti, apa namanya, OJK ini jadi kayak, Gary Gensler ya, takutnya seperti itu. Tapi disclaimer teman-teman ya. Takutnya itu sih ya. Jadi alangkah baiknya kalian cek aset kalian ya,
di deskripsi ya. File Bapepti sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya, kira-kira seperti itu. Dan kita tahu ya ini naik lagi ya karena kemarin ya setahu saya di 2 tahun kemarin ya, aset yang diregulasi Bapepti itu hanya sekitar 501 ya. Sekarang sudah 545, berarti ada 44 aset baru yang baru didior sama Bapepti dan dimasukin sebagai aset legal, aset cryptocurrency legal untuk diperdagangkan di Indonesia ya. Contohnya gini ya, kalau nggak ada di sini ya teman-teman ya, kalau nggak ada di sini koin-koin yang kalian pegang, sudah pasti ya, saya jamin sudah pasti itu tidak akan listing di exchange Indonesia ya. Karena kalau listing di exchange Indonesia, harus diregulasi oleh Bapepti. Bapepti harus, izinkan dulu, "Legal nggak koin ini?" Ya. Takutnya nih kalian sudah pegang ada contoh nih ya, ada koin-koin lokal ya, ada koin-koin Indonesia, tiba-tiba kalian ikut presale-nya nih ya, kalian ikut presale dengan janji akan di-listing di, market Indonesia ya, tapi tidak ada di sini ya, tapi nggak ada di sini, asetnya ya, itu bisa jadi, tolak ukur kalian lah ya untuk membeli koin-koin ya. Takutnya kalian beli koin lokal sekali lagi ya, yang terus dibilang akan di-listing di market Indonesia ya kalau nggak ada di sini berarti bohong ya kan teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Untuk garis besarnya di sini saya ambil dari Koinvestasi News teman-teman ya, di blognya mereka ini keren banget. Bapepti ini sudah merilis 545 aset kripto legal di Indonesia dan ini daftar tokennya. Sekali lagi di kolom deskripsi sudah saya sertakan ya. Oke, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka atau Bapepti sudah memperbaharui daftar aset kripto legal ya diperdagangkan di Indonesia. Awalnya sekali lagi saya mau ulangi, awalnya cuma 501, sekarang sudah 545 ya. Oke, saya ambil garis besarnya saja teman-teman ya. Di sini Bapepti telah mengesahkan ya Perba atau Peraturan Bapepti nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto ya. Pembaruan aturan ini menurut PLT Bapepti ya, Kasan ya, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sekali lagi ya, perlindungan hukum bagi masyarakat atau investor teman-teman ya, atau kita semua dalam bertransaksi aset kripto di pasar fisik aset kripto ya. Jadi mereka ya namanya juga pengawas perdagangan ya, dia akan melindungi aset-aset yang mana saja yang, bisa kita perdagangkan dan tidak bisa. Mungkin kita bisa bilang ya, "Ya saya kan pakai exchange luar," silahkan silahkan. Tapi ya pengaruhnya di sini besar sekali teman-teman ya, karena, tidak menutup kemungkinan jika tidak terdaftar ya, saya ulangi lagi, tidak menutup kemungkinan ya atau bisa dikatakan pasti ya jika tidak terdaftar di sini aset-aset yang kalian hold di exchange luar ya bisa dipastikan tidak bisa di-listing di exchange Indonesia. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, ini ada news baru nih, Bitcoin baru naik lagi katanya. Ya, Bitcoin ngepam tinggi ya. Ini live waktu saya record ini langsung ada notif Bitcoin sudah 55.124 ya. Naik 4,35%. Keren keren keren. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Coba deh kalian cek lagi ya. Semoga aset-aset yang kalian hold ada di dokumen legal Bapepti, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.